Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Gubernur Riau Samsuar bersama Wakil Gubernur Riau Edinatar Nasution, 3 hal masih menjadi prioritas 2 pucuk pimpinan di Provinsi Riau tersebut. Kepada wartawan disampaikan Samsuar untuk prioritas tetap di bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 3 hal itu tetap akan menjadi prioritas. Untuk itu, Gubernur Samsuar mengajak para kepala organisasi perangkat daerah terkait untuk bisa mendukung program prioritas tersebut, karena memang 3 hal tersebut saat ini masih dibutuhkan masyarakat. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, pihaknya juga tetap akan melakukan program-program peningkatan perekonomian masyarakat, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang jelas sudah ada ini ya, menjadi yang jelas kan infrastruktur, pertanian, termasuk pendidikan, dan sekarang tentu fokus kesehatan paling utama kan. Ya bagaimana kita bisa menangani COVID ini. Pak, terkait infrastruktur, kemarin kita pernah ada rencana mau minjam utang, Pak. Ya, itu tadi saya singgung juga. Sekarang kan belum ada tindak lanjutnya. Artinya belum ditanggapi dari pemerintah pusat. Mereka juga ada peraturan baru, kita nunggu itu juga. Jadi belum ada tanggapan apakah seluruhnya, apakah sebagian, dan itu belum ada. Artinya Pak, yang opsi rencana peminjaman kita yang kemarin itu masih memungkinkan? Masih memungkinkan. Semalam kan kami bertemu dengan Bappenas. Jadi Bappenas itu menyampaikan, dan ada pengalaman juga di beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan, saya bilang tadi. Bahkan mereka dengan pola KPBU, dan juga bahkan ada investasi dari asing gitu. Ya seperti yang dibuat di Sumatera Selatan. Saya sudah minta kepada SPU, coba belajar Sumatera Selatan, mana tahu nanti yang bisa kita buat juga seperti itu di Riau. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Wali Kota Pekanbaru menyebut evaluasi kinerja terhadap pejabat DLHK Kota Pekanbaru, terutama dalam masalah pengangkutan sampah, telah selesai dilaksanakan. Saat ini hasilnya sedang didiskusikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara sebelum nantinya diputuskan sanksi yang akan dijatuhkan. Kepada wartawan dijelaskan Wali Kota untuk pelanggaran disiplin yang terjadi pada pejabat DLHK Kota Pekanbaru, antara lain dalam bentuk tidak tercapainya target kinerja, juga mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota juga menyatakan evaluasi ini khusus dilakukan bagi kinerja pimpinan Pratama atau setara dengan kepala dinas dan jajarannya. Evaluasi dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Kepegawaian. Wali Kota juga menegaskan masih menanti hasil putusan KSN terkait sanksi disiplin yang akan diberikan. Putusan itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Terkait sanksi yang diberikan nantinya dikatakan Wali Kota bisa saja dalam bentuk rotasi atau juga mutasi bagi pejabat atau pimpinan DLHK Kota Pekanbaru. Menurutnya saat ini kepala daerah sebagai pembina tidak dapat mengambil keputusan mutlak seperti yang lalu karena semua prosedur mesti dilalui sesuai dengan peraturan yang ada. Didiskusikan dengan Kementerian dengan Komisi KSN yang dibawa langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian, ya kan? Hari ini mereka berdiskusi dan nanti arahan dari KSN akan kita tindak lanjuti dalam bentuk regulasi. Kinerja yang membuat capaian yang tidak dapat dicapai, yang kedua dari kinerja mengakibatkan keresahan masyarakat, ya kan, ya seperti yang terjadi kondisi sekarang. Kemudian juga bukan hanya soal kepuasan tetapi juga keresahan masyarakat ini juga menjadi perhatian. Jadi banyak lagi poin-poin yang lain dari indikator-indikator atau poin-poin yang dijadikan pedoman itu sebahagian besar itu sudah kita temukan di dalam kinerja yang ada dilakukan oleh Pratama kita hari ini. Maka oleh sebab itu memenuhi syarat untuk seperti diketahui selaku Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Agus Pramono dinonaktifkan sejak 2 pekan terakhir oleh Wali Kota Pekanbaru. Ia dinonaktifkan karena menjalani pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kota Pekanbaru
terkait dugaan pelanggaran disiplin dalam pelayanan pengelolaan sampah di dalam Kota Pekanbaru. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pimpinan dua badan usaha milik daerah, yakni PT Sarana Pembangunan Riau dan PT Pengembangan Investasi Riau, telah ditetapkan Pemprov Riau melalui rapat umum pemegang saham luar biasa kedua BUMD tersebut. Gubernur Riau Samsuar saat dikonfirmasi hasil RUPSLB kedua BUMD itu mengatakan penetapan nama-nama pimpinan PT SPR dan PT PIR tidak ada perubahan atau sesuai dengan keputusan awal mesti sempat menuai pro dan kontra. Disinggung apakah penetapan pimpinan dua BUMD itu sudah mengakomodir masukan anggota DPRD Riau termasuk tokoh masyarakat. Samsuar menjawab pertimbangan Dewan sudah dibicarakan dan disampaikan ke Dewan. Meski begitu, Gubernur mengaku telah memberikan target kepada pimpinan PT SPR dan PT PIR yang ditetapkan untuk melakukan pengembangan perusahaan plat merah itu. RUPS luar biasa. PT SPR dan PT PIR Pak hari ini Pak. Tidak ada perubahan Pak dari nama-nama itu. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Hari ini sudah di. Artinya tetap itu Pak yang kita pakai Pak ya. Ya. Terkait soal pertimbangan dari Dewan kemarin gimana Pak? Ya, pertimbangan Dewan kan sudah kita bicarakan juga sama Dewan, bahkan juga saya sudah menyampaikan kepada Dewan. Sebab kan kita kan orang ini beri target nih. Kami kan kerja sama beliau ini kan harus ada target. Nanti kalau tak bagus targetnya kita ganti balik. Untuk diketahui pimpinan PT PIR yang ditetapkan RUPSLB diantaranya John Lee sebagai komisaris utama, Saat Martin Philip sebagai komisaris, kemudian Adel Gunawan sebagai direktur utama, dan Safruddin Atan Wahid sebagai direktur. Sedangkan pimpinan PT Sarana Pembangunan Riau yakni John Armedi Pinem sebagai komisaris dan Fuad Dinur sebagai direktur. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Proses vaksinasi tenaga kesehatan di Kota Pekanbaru masih belum rampung. Masih ada sekitar 3.857 tenaga kesehatan di Kota Pekanbaru yang masih belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jumlah ini diperkirakan sekitar 25% dari total tenaga kesehatan yang ada. Data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, total nakes yang terdaftar mencapai 14.674 orang. Ada 10.814 orang tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksin. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dr. Zaini Rizaldi menjelaskan bahwa mayoritas tenaga kesehatan telah disuntik vaksin. Mereka telah divaksinasi di rumah sakit, puskesmas, serta juga di klinik kantor kesehatan pelabuhan. Menurutnya, mayoritas tenaga kesehatan baru mendapatkan vaksin untuk dosis pertama, sedangkan untuk nakes yang mendapatkan vaksin kedua baru sejumlah 7.053 nakes. Ada sekitar 3.000 lebih nakes yang belum mendapatkan vaksin untuk dosis kedua. Karena itu, pihak Dinas Kesehatan mendorong tim vaksinasi di rumah sakit dan puskesmas untuk dapat menggesaf proses vaksinasi. Ya, vaksinasi kita saat ini masih menyelesaikan tahap pertama, yaitu khusus prioritas nakes. Kemudian untuk tahap pertama ya kita sudah melakukan vaksinasi sebanyak 10.814 ini sampai dengan kemarin ya. Kemudian vaksinasi tahap keduanya ya yang 14 hari berikutnya itu sudah dilaksanakan sebanyak 7.053 orang. Nah, tinggal beberapa orang lagi ya, sekitar 3.000 orang lagi yang akan diselesaikan dalam waktu 1 minggu ini. Kemudian kita memang mendapat informasi bahwa Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.